Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di Spotify. Terima kasih. Disclaimer on, semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu Toto atau Surya Toto Indonesia. Berikut ini sekilas analisa dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas Toto, perlu diketahui tentang latar belakang dari saham satu ini. Joint venture dengan Toto Ltd Jepang, perseorangan mencapai tonggak sejarah penting saat menjalin usaha bersama atau joint venture dengan Toto Ltd Limited Jepang pada Juli 1977. CV Surya kemudian berubah nama menjadi PT Surya Toto Indonesia atau STI. Usaha bersama ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi sebuah perseroan Indonesia, mengingat joint venture ini adalah bentuk usaha kerjasama pertama kali di luar Jepang yang dijalin oleh Toto Limited sejak Perang Dunia Kedua. Joint venture ini juga menunjukkan kepercayaan yang besar pada perseroan serta pengakuan atas potensi Indonesia yang menjanjikan dalam hal sumber daya alam yang berlimpah, tenaga kerja yang terampil, dan biaya energi yang relatif lebih rendah. Pabrik produk saniter pertama kami mulai beroperasi pada tahun 1978 dengan 65 orang tenaga kerja. Di tahun 1980, perseroan mulai mengekspor hasil produk saniternya ke mancanegara. Hal ini menunjukkan kalau produk-produk perseroan telah diakui kualitasnya di dunia internasional. Dengan produk dan layanan berstandar internasional, pada tahun 1981, perseroan berhasil meraih sertifikat pengakuan dari Singapore Institute of Standard and Industrial Research atau disingkat dengan SISIR. Seiring berkembangnya perseroan dan guna menunjang usaha produk saniter ini, pada tahun 1985 dibangunlah pabrik fitting atau produk-produk saniter seperti keran air, shower, dan lain sebagainya. Pabrik ini juga terus dikembangkan dengan berbagai fasilitas penyempurnaan, termasuk mesin pengecor, kuningan, dan mesin injeksi plastik. Sedikit saya singgung soal teknikal, pergerakan harga saham Toto secara year to date mengalami penurunan sebesar minus 4,44%. Pergerakan Toto selama year to date ini mayoritas mengalami penurunan disertai pergerakan sideways kecil. Level harga 250 adalah support penentu dan tentunya ini harus dijaga, karena kalau jebol bisa ambrol lagi ke level harga 230. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan, berikut sekilas informasi yang saya kutip dari emitennews.com. Surya Toto Indonesia atau Toto per 31 Maret 2023 mencatat laba 75,60 miliar rupiah, turun tipis 16% dari periode sama pada tahun lalu sebanyak 91,07 miliar rupiah. Laba per saham dasar turun menjadi 7,33 rupiah dari episode sama pada tahun sebelumnya 8,83 rupiah per eksemplar. Pendapatan 539,42 miliar rupiah turun 3% dari edisi yang sama pada tahun lalu sebanyak 559,83 miliar rupiah. Beban pokok penjualan 397,12 miliar rupiah susut dari edisi sama pada tahun lalu sebanyak 400,83 miliar rupiah. Laba kotor 142,30 miliar rupiah terkoreksi dengan periode yang sama pada tahun lalu sejumlah 158,99 miliar rupiah. Beban usaha 49,688 miliar rupiah turun dari 49,80 miliar rupiah. Beban lainnya 1,02 miliar rupiah bengkak dari 446 miliar rupiah. Pendapatan lainnya 1,67 miliar rupiah turun dari 4,81 miliar rupiah. Laba usaha 53,27 miliar rupiah turun dari posisi yang sama pada tahun lalu sebesar 113,51 miliar rupiah. Perkiraan harga wajar dari saham Toto ini menurut saya adalah di 230. Dari segi valuasi saat ini Toto berada pada fair value-nya. Dan Toto menurut saya kurang cocok untuk value investing. Tapi untuk dividend hunter bukan pilihan buruk mengoleksi saham Toto.
Saya pernah mengoleksi Toto dan mendapatkan dividen ketika Rp5 per lembar saham di sini. Menurut saya pribadi, untuk saat ini Toto ditujukan untuk investor yang senang dengan dividen. Toto menawarkan dividen yield sebesar 6,59%. Pembagian dividen terakhir saja berada di angka Rp10 per lembar sahamnya, yang artinya naik kembali setelah 4 tahun lamanya di bawah Rp10 per lembar saham. Toto pernah membagikan dividen sebesar Rp1.200 per lembar saham pada tahun 2010, dan bisa dibilang ini yang terbesar dari sekian banyaknya pembagian dividen. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan channel Trader Angkringan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan follow di Spotify Trader Angkringan. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.